berpuasa tapi tidak mengerti cara niat atau tidak ngerti kalau harus dengan niat. Bagaimana puasanya? Nah, kalau memang puasa betul-betul tanpa niat, tidak dianggap sebagai puasa. Dan harus diqadha. Cuman yang harus difahamkan apakah niat itu harus benar-benar bilang nawaitu somahodin harus seperti itu harus Anda pahami. Yang harus Anda mengerti, niat itu bisa saja Anda dengan mengucapkan dengan hati Anda, dibantu lisan Anda, nawaitu somahodin seperti yang Anda hafal. Tapi niat itu bisa saja lintasan hati, saya besok mau puasa, itu sudah niat loh ya. Termasuk betul Anda sudah paham, seperti Anda sudah mendengar kajian di sini, apa yang Anda sampaikan itu adalah ilmu, Anda sudah mengerti sebetulnya. Kalau Anda orang biasanya makan malam itu kan jam 7 malam atau sama pagi setelah makan. Kalau tiba-tiba ada orang jam 3 malam makan, terus besok pagi nggak mau sarapan, terus ditanya kamu puasa, terus tadi malam kok katanya nggak niat, loh ngapain kamu makan di tengah malam? Memang ada makan malam jam 3? Nggak ada. Sebetulnya bangunnya dia sudah dianggap sebagai niat. Jadi niatnya itu yang perlu dipermudah. Jadi cukup Anda bangun malam, kemudian terlintas di hati Anda, biarpun maksud, pokoknya besok saya mau puasa, itu sudah niat. Nah, waktu ngambil sahur itu nggak ada, kecuali lintasan untuk niat tuh. Ngapain jam 3 malam makan, itu kan aneh. Kecuali tadi memang ketiduran, makan malam nggak jadi, ketiduran baru bangun. Enggak, makan malam sudah oke, jam 3 bangun lagi, berarti itu udah niat. Jadi yang perlu dipermudah adalah niat Anda. Dari apa yang Anda sampaikan, benar kesimpulannya bahwasanya puasa Anda insya Allah sudah sah. Anda pun tidak perlu untuk mengulang, cuma karena Anda meragukan perbuatan Anda apakah sah atau tidak, khawatir masuk khilafnya para ulama. Kalau Anda mengqadha juga boleh, tapi takut merepotkan, sudahlah Anda puasa sunnah saja selesai. Adapun puasa yang sudah Anda lakukan akan jadi puasa sunnah yang bernilai bagi Anda. Puasa Ramadan Anda sudah selesai, Masya Allah. Kemudian apa yang sudah Anda bayarkan jadi sedekah yang bermanfaat untuk Anda. Cuman ke depan hari Anda sudah punya ilmu, ya jangan diulangi lagi. Kalau mau puasa harus waktu sahur dilintaskan sebelum melintaskan niat. Nah, melintaskan niat itu terbentang panjang mulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh tiba. Jadi kalau Anda hari ini buka, nanti malam itu buka, nanti sore itu buka. Pas buka itu Anda niat esok hari sudah boleh. Sehingga waktu niat puasa Ramadan tidak harus setelah taraweh. Bahkan waktu Anda dalam sholat pun juga sah niat. Ya. Karena mungkin takut pas lagi sholat kabiro, ingat besok mau puasa, lintaskan hati tok, begitu tok. Jangan langsung nawaitu somahotin, jangan ngomong gitu. Anda lintaskan niat tok, itu sah. Karena Anda mengingat besok saya mau puasa. Karena pas ingatmu dalam sholat, ya diingat saja, ngomong saja, sah. Nggak perlu ngulang niat. Ya jangan jadi orang aneh, oh kata Buya niat dalam sholat, niat puasa dalam sholat, nanti aja pas sholat saya niat. Wah, Anda ini nggak bener. Niat aja nunggu pas sholat. Ini kalau seandainya pas lagi sholat, apalagi sholatnya malam, tadi kok belum buat niat puasa, pas sholat witir, ingat takut kehabisan waktu, Allah langsung lintaskan niat di hati. Sambil kita, niat di hati adalah tidak merusak sholat kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi puasa Anda sah, fidyah Anda jadi amal baik. Kemudian puasa-puasa yang Anda jadikan puasa qadha itu juga jadi pahala buat Anda. Setelah itu selesai, yang kami perlu cermati di sini supaya Anda tidak masuk dalam keraguan alias was-was. Nanti terus gelisah, gelisah. Baru nanti tahun depan insya Allah puasa yang maksimal ya. Dan juga jangan lupa sepanjang tahun ini Anda penuhi dengan puasa-puasa sunnah, karena puasa sunnah itulah yang akan menyempurnakan kekurangan puasa wajib kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk seorang penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bisa bersalawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Nama saya Lami dari Indramayu. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Maaf Buya, izin bertanya.
Bagaimana masbuknya orang di sholat hari raya dengan takbir di rakaat pertama itu kan 7 ya Bu ya? Sebentar, pelan-pelan Ibu yang soleha. Gimana pelan-pelan dikit? Mic-nya dijauhkan dikit. Mic-nya dijauhkan dikit. Masbuknya orang yang sholat di hari raya. Sebentar. Masbuknya orang sholat hari raya. Ya, itu kan takbir pertamanya 7 ya Bu ya? Baik, ya. Baik, paham. Terus? Baik, masbuk. Jadi pas sholat hari raya itu kan ada takbir Allah. Imamnya takbir, dia telat. Pas akhir takbir. Jadi bedakan antara takbir sholat hari raya dengan takbir sholat jenazah. Kalau tidak dijajar begini agak mudah paham. Kalau takbir sholat jenazah itu menjadi rukun. Kalau Anda sholat jenazah telat, imamnya kok tinggal 2 takbir, takbir Allahu Akbar, maka setelah imam salam Anda tambah 2 takbir lagi. Kenapa? Takbir dalam sholat jenazah itu rukun, suatu keharusan. Yes? Kalau tidak ada bandingannya Anda nggak nyambung nanti. Kalau sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, takbir Anda itu sunnah, wajibnya 1 tok waktu masuk, Allahu Akbar. Maka kalau Anda ketinggalan nggak usah kayak masbuk, nggak usah ditambah. Kalau setelah Allahu Akbar kok imam baca Fatihah, dengar Fatihahnya imam, selesai. Nggak usah sampai 7 kali Anda bertakbir. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bedakan. Kalau tidak pakai pembanding begini Anda bingung. Kalau sholat jenazah rukun, harus. Kalau dipisah nanti ketuker. Ya, pas sholat jenazah fahamnya kayak sholat hari raya, sehingga Allahu Akbar, Assalamualaikum ikut salam. Nah ini, kalau sholat jenazah rukun. Kalau Anda telat, pas sholat jenazah sudah akhir hampir selesai, imam Allahu Akbar, Assalamualaikum, Anda tambah 3 lagi. Kenapa? Seperti 3 rakaat, 3 takbir itu. Kalau sholat hari raya Idul Fitri tidak. Cukup Anda dengar imam selesai. Takbir yang Anda dapat saja. Allahu a'lam bissawab. Waktu Anda jadi makmum ya, kalau Anda jadi makmum. Kalau Anda sholat sendiri lain cerita. Sempurnakan dong sholat sendiri. Kalau makmum, Anda lebih penting untuk mendengar bacaan imam. Allahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.